Oke. Baik, jadi tujuan dari cloning salah satunya adalah untuk menghasilkan protein, gitu ya. Dan protein yang dihasilkan dari proses cloning disebut dengan protein rekombinan. Mengapa? Karena proteinnya tidak dihasilkan oleh inang aslinya, gitu ya. Nah, apa itu protein? Protein merupakan suatu polimer dengan monomer asam amino, di mana antara asam amino itu dihubungkan oleh ikatan peptida. Sehingga protein disebut juga sebagai polipeptida. Protein rekombinan itu memiliki banyak fungsi, di antara nanti bisa digunakan untuk diagnosis. Jadi misalnya yang sekarang digunakan adalah protein yang digunakan untuk rapid test, gitu ya. Di dalam kitnya itu terdapat protein dari virus yang nanti akan dikenali oleh antibodi pasien. Jadi prinsipnya adalah reaksi antara antigen antibodi itu kalau pada diagnosis. Yang kedua, protein juga bisa digunakan untuk pengobatan penyakit atau terapi, sehingga disebut dengan protein terapeutik. Contohnya, Anda sudah tahu banyak ya, ada insulin, ada interferon, dan lain-lain. Gitu ya. Nah, keuntungan protein untuk terapi diantaranya adalah aman. Kenapa? Karena memiliki efek samping kecil. Karena kalau Anda ketahui bahwa protein ini adalah suatu protein endogen. Artinya adalah protein yang dihasilkan oleh sel tubuh kita sendiri. Misalnya insulin itu dihasilkan oleh sel beta pankreas gitu ya. Kemudian ada eritropoietin atau EPO itu dihasilkan oleh sel-sel ginjal dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi insulin protein terapeutik rekombinan pertama gitu ya. Ini diberi nama Humulin tahun 82 itu di-approve oleh FDA, dapat digunakan untuk pengobatan pasien diabetes mellitus dan diberi nama RHI ya, rekombinan human insulin. Ini Anda dapat melihat ya ada beberapa protein terapeutik yang sudah diproduksi menggunakan beberapa sel inang. Ada sel mamalia yang disebut dengan CHO, Chinese Hamster Ovary. Misalnya adalah faktor 8. Ini adalah suatu protein yang digunakan untuk terapi hemofilia A. Kemudian di E. coli ada banyak, ada insulin, ada interferon, streptokinase, dan sebagainya. Nah, selain menggunakan sel mamalia dan sel bakteri ataupun sel ragi, protein terapeutik juga diproduksi pada tanaman transgenik. Jadi misalnya pada tanaman canola itu bisa dibuat hirudin, suatu antitrombolitik gitu ya. Kemudian ada pada tanaman tomat, nah ini di situ bisa diproduksi suatu protein yang namanya AC2 yang merupakan reseptor untuk COVID-19 gitu ya, dan lain-lain. Nah, jadi tidak ada satu sistem ekspresi itu yang perfect gitu ya. Jadi nobody is perfect gitu ya. Begitu juga dengan sistem ekspresi. Jadi kita bisa memilih sistem ekspresi apa yang akan kita pilih. Misalnya apakah menggunakan bakteri ataukah menggunakan sel ragi atau sel yang lain itu tergantung dari tujuannya. Jadi misalnya kalau kita ingin memproduksi protein terapeutik yang nanti untuk terapi atau diagnosis, nanti kita harus pilih inang tertentu. Yang kedua, pertimbangan kedua adalah jenis sel inang yang kita pilih itu disesuaikan dengan sifat dari protein yang akan kita produksi. Jadi misalnya protein sederhana, maka kita bisa menggunakan inang bakteri. Tetapi kalau proteinnya kompleks, jadi misalnya protein tersebut memiliki banyak ikatan disulfida, kemudian memiliki gugus gula yang disebut dengan glikoprotein, maka nanti kita bisa menggunakan inang yang lebih tinggi. Misalnya menggunakan ragi,
Pichia pastoris atau Saccharomyces cerevisiae atau menggunakan sel yang lainnya. Nah, sampai saat ini E. coli itu masih menjadi pilihan untuk produksi protein terapeutik. Kenapa? Karena E. coli memiliki beberapa keunggulan, diantaranya yang pertama mudah ditumbuhkan, kemudian waktu generasinya itu cepat. Jadi dalam waktu 15-20 menit, maka E. coli ini bisa berkembang menjadi 2 kali jumlahnya, ya, 2 kali semula. Itu yang disebut dengan waktu generasi. Yaitu jumlahnya bertambah menjadi 2 kali semula. Nah, nanti Anda bisa lihat di slide saya, ini adalah beberapa perbandingan penggunaan sel inang untuk produksi protein terapeutik gitu ya. Dari mulai hewan transgenik ini ya, kelinci dalam hal ini, kemudian tanaman transgenik, sel mamalia, kita bisa gunakan juga sel serangga, raki, dan sel bakteri. Ini masing-masing memiliki keunggulan, gitu ya, kecepatan pertumbuhannya, kemudian dari segi biayanya. Nah ini, apakah di dalam sel tersebut bisa melakukan glikosilasi apa tidak, dan sebagainya. Jadi glikosilasi adalah proses penambahan gula pada protein ya. Jadi protein tertentu itu bisa aktif atau memiliki aktivitas kalau di situ ada gugus gula. Misalnya adalah pada protein eritropoietin atau EPO. EPO itu merupakan suatu glikoprotein, artinya di situ selain protein ada gula. Sehingga biasanya kalau produksi EPO itu kita tidak bisa menggunakan E. coli. Kita gunakan sel yang lebih tinggi. Misalnya adalah ragi, gitu ya. Baik. Nah, bagaimana tahapan produksi protein rekombinan? Ini beberapa tahapannya. Yang pertama, nanti Anda melakukan isolasi gen dulu. Jadi protein apa yang akan Anda produksi, maka tahap pertama adalah Anda harus mengisolasi gennya. Kalau Anda masih ingat, isolasi gen ada 2 cara, bisa menggunakan teknik PCR atau bisa menggunakan enzim restriksi. Nah, yang kedua, sebelum diekspresikan, biasanya kita melakukan cloning dulu ke vektor cloning. Nah, materi ini sudah kita bahas di kuliah sebelumnya, sebelum Anda UTS ya. Jadi pada kuliah sebelumnya saya menyampaikan cloning gen pada E. coli. Gitu ya. Jadi tahapannya juga seperti itu. Jadi isolasi gen dulu, kemudian cloning pada vektor cloning. Nah, vektor cloning itu tidak bisa memproduksi protein. Di situ hanya akan memperbanyak gen saja. Sehingga kalau Anda ingin produksi protein, maka nanti gennya itu harus Anda pindahkan ke vektor ekspresi yang disebut dengan subcloning. Jadi subcloning ini adalah memindahkan gen dari vektor cloning ke vektor ekspresi. Nah, setelah terbentuk vektor rekombinan, tapi di sini vektor ekspresi, maka nanti tahap berikutnya sama ya, Anda transformasi gitu ya, transformasi ke dalam sel inang, kemudian di dalam sel inang nanti akan terjadi ekspresi gen ya, ada replikasi, ada transkripsi dan translasi. Dari situ kemudian Anda melakukan isolasi protein rekombinannya, Anda ekstraksi proteinnya. Jadi misalnya Anda pecah sel bakterinya gitu ya. Setelah itu Anda purifikasi atau Anda murnikan. Kemudian Anda karakterisasi gitu ya. Betul apa tidak protein yang Anda produksi? Kemudian kalau ingin mendapatkan dalam jumlah besar, Anda bisa fermentasi. Setelah itu baru diformulasi ya. Setelah diformulasi, nanti ada pengujian terkait keamanannya, efikasinya, dan sebagainya. Baru nanti protein ini bisa digunakan untuk terapi. Ya. Nah, ini vektor cloning. Jadi, kalau Anda masih ingat, minggu sebelum UTS saya menyampaikan satu contoh vektor cloning, yaitu PGMT. Dan ternyata tidak hanya PGMT saja, vektor cloning, ada vektor yang lain ya, ada PPR322, ada PUC, dan sebagainya. Intinya vektor cloning ini harus punya 3 komponen penting. Ada MCS sebagai tempat untuk menyisipkan gen, ada ORI, dan ada gen untuk markas seleksi. Ini adalah
3 komponen penting pada vektor kloning. Dan vektor ini berfungsi untuk memperbanyak gen sisipan. Baik ya. Nah, kemudian karena kita ingin memproduksi protein, maka nanti gennya itu harus dipindahkan ke vektor ekspresi. Ya, yang disebut dengan proses subcloning tadi. Nah, Anda bisa lihat di sini bahwa komponen dari vektor ekspresi itu berbeda dengan komponen pada vektor cloning. Jadi lebih kompleks komponen pada vektor ekspresi. Kalau Anda lihat di slide saya, ada beberapa komponen untuk vektor ekspresi. Yang pertama dari yang di sini, ini ada promotor gitu ya. Jadi kalau promotor berarti Anda ingat transkripsi. Jadi promotor adalah situs awal transkripsi gitu ya. Di situ adalah tempat berikatannya enzim RNA polimerase gitu ya. Diberi nama T5 karena ini adalah promotor ini diisolasi dari vaga T5. Ada LAC-O. Jadi kalau Anda masih ingat, LAC-O adalah untuk regulasi ekspresi gen gitu ya. Jadi di sini nanti adalah untuk regulasi. Artinya dengan menggunakan LAC-O ini nanti Anda bisa mengatur berapa banyak jumlah protein rekombinan yang akan Anda produksi. Diregulasi gitu ya. Ada RBS. Ini adalah untuk translasi di boson binding site. Kemudian ada codon stat, ya ini ATG atau AUG, ini ya. Kemudian ada MCS dulu, ini adalah multiple cloning sites sebagai tempat untuk menyisipkan gen yang akan diekspresikan. Ada stop codon ya, ini adalah situs yang menandakan translasinya berhenti. Nah satu lagi pada vektor ekspresi nanti Anda bisa menambahkan suatu urutan DNA, di mana urutan DNA ini berfungsi untuk proses pemurnian. Pada slide saya, ini pada vektornya terdapat DNA yang disebut dengan 6 kali his. Ini artinya di sini ada hisnya jumlahnya 6. Nah, karena ada his di sini, maka nanti saat pemurnian kita bisa menggunakan suatu kolom yang mengenali histidin. Salah satunya adalah nanti kita bisa menggunakan kromatografi kolom nikel. Karena nikel itu bisa mengikat histidin. Jadi vektor ekspresi ini adalah gabungan ya. Kalau Anda belajar ekspresi gen, disinilah terdapat semua komponen ekspresi gen. Baik di level replikasi, transkripsi, maupun translasi. Ini adalah komprehensif ya. Jadi kalau E1 ini adalah ORI ya. Jadi ORI ini adalah komponen replikasi gitu ya. Ini adalah markas seleksi ampisilin dan ini adalah komponen yang saya sampaikan tadi. Gitu ya. Jadi nanti komponennya ini lebih banyak kalau Anda ingin mengekspresikan gen. Oke. Selain TAC-ZEM ya, selain PKE1, jadi ini adalah plasmid KE1 adalah contoh vektor ekspresi. Ada vektor yang lain. Anda bisa lihat di sini ada PET22B gitu ya, ada PCEV dan sebagainya. Ini adalah contoh dari vektor ekspresi. Anda bisa lihat ini adalah lebih kompleks komponennya dibandingkan dengan vektor cloning. Nah, jadi ada beberapa perbedaan antara vektor cloning dengan vektor ekspresi. Anda bisa lihat fungsinya berbeda. Jadi kalau vektor cloning itu berfungsi untuk memperbanyak gen sisipan, mengklon gitu ya. Kalau vektor ekspresi nanti dia digunakan untuk mengekspresikan gen sisipan untuk menghasilkan protein ataupun RNA. Jenisnya
Kalau faktor cloning itu tidak hanya plasmid ya, nanti Anda bisa mengenal cosmid ini kurang S ya. Ada plasmid, ada cosmid, ada fosmid dan sebagainya. Ada PAC, ada YAC, ada MAC. Ini adalah jenis faktor cloning. Kalau untuk ekspresi hanya plasmid saja. Komponennya lebih kompleks ya. Kalau pada faktor cloning hanya 3 yang utama, ada ORI, ada markas seleksi, ada MCS. Kalau pada faktor ekspresi lebih kompleks seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ada ORI, ada markas seleksi, ada MCS plus ini ya. Ditambah komponen transkripsi, translasi, regulasi dan pemurnian. Oke. Nah, ini adalah gambaran kalau Anda mau produksi protein. Jadi setelah Anda membuat vektor rekombinan, jadi gen sisipannya itu digabung dengan vektor ekspresi, maka nanti vektor rekombinannya Anda transformasi seperti cloning kemarin ya. Anda transformasi ke dalam sel bakteri, contohnya di sini gitu ya. Jadi ini adalah menggambarkan plasmid rekombinan di sini gitu ya. Ini adalah kromosom bakteri. Nah, di dalam sel bakteri ini nanti, maka gen sisipan yang sudah berwarna kuning, itu nanti akan diekspresikan sehingga dihasilkan protein rekombinan. Yang saya beri gambar segitiga warna kuning ini. Ini adalah protein rekombinan yang dihasilkan. Nah, tahap berikutnya Anda harus mengekstrasi atau mengisolasi protein rekombinan yang sudah dihasilkan oleh sel inang. Ada 2 jenis protein berdasarkan lokasi diproduksinya di dalam sel. Yang pertama disebut dengan protein intrasel, yang kedua disebut protein ekstrasel. Apa bedanya? Protein intrasel adalah protein yang nanti tidak dikeluarkan dari sel. Jadi setelah diproduksi, proteinnya tetap di dalam sel, sehingga disebut dengan protein intrasel. Jadi setelah ditranslasi di ribosom, maka nanti proteinnya tetap berada di dalam sel, sehingga disebut dengan protein intrasel. Yang kedua disebut dengan protein ekstrasel. Apa artinya? Setelah ditranslasi di ribosom, maka nanti proteinnya itu dikeluarkan dari sel. Jadi nanti proteinnya itu akan bercampur dengan media pertumbuhan dari bakteri. Jadi keduanya itu sama-sama dihasilkan di ribosom gitu ya, di dalam sitoplasma. Tapi kalau intrasel nanti tetap berada di dalam sel, kalau ekstrasel proteinnya itu dikeluarkan dari sel sehingga nanti bercampur dengan media pertumbuhan. Nah, cara isolasi atau ekstraksi protein intrasel itu berbeda dengan ekstrasel. Gitu ya. Nanti ada perbedaan. Ya. Oke, jadi ini mengingatkan kembali setelah Anda transformasi seperti sama seperti waktu kemarin, Anda harus karakterisasi dulu transforman ya. Elektroforesis, enzim restriksi dan sebagainya ini adalah sama tahapannya. Setelah yakin baru nanti Anda melakukan isolasi proteinnya. Nah, ini adalah perbedaan ya, gambaran lokasi protein intrasel dan ekstrasel. Jadi kalau intrasel, maka nanti proteinnya itu tetap berada di dalam sel. Ini sel bakteri yang berwarna merah ini. Kalau ekstrasel, maka nanti proteinnya berada di luar sel, bercampur dengan media pertumbuhan bakteri. Cara isolasinya berbeda. Jadi yang pertama saya menyampaikan dulu protein ekstrasel. Kalau ekstrasel proteinnya, maka isolasinya nanti Anda bisa langsung sentrifugasi. Sentrifugasi untuk memisahkan antara bagian padatan atau pelet dengan bagian cairan atau supernatannya. Nah, sentrifugasi nanti yang Anda ambil adalah bagian supernatannya, bagian yang atas. Mengapa? Karena di situ terdapat protein rekombinan. Gitu ya. Itu kalau ekstrasel. Kalau intrasel, tahap pertama sama, Anda sentrifugasi, tetapi nanti yang Anda ambil adalah pelet selnya.
padatannya. Setelah itu, pellet selnya baru Anda pecah, gitu ya. Jadi Anda harus mengeluarkan protein dari dalam sel. Dengan pemecahan sel, ada beberapa metode. Anda bisa menggunakan enzim, Anda bisa menggunakan deterjen secara kimiawi, atau bisa menggunakan metode fisika dengan sonikasi, dengan gelombang suara. Setelah dipecah, kemudian ada sentrifugasi. Nah, setelah yang tahap ini sama, nanti baru Anda mengambil bagian supernatannya. Jadi tahapan untuk isolasi protein intrasel itu lebih panjang dibandingkan dengan protein ekstrasel. Karena di situ ada tahapan pemecahan sel yang bertujuan untuk mengeluarkan protein dari dalam sel. Itu ya. Nah, setelah itu proteinnya itu nanti biasanya masih encer karena dia masih bercampur dengan media pertumbuhan. Sehingga nanti ada tahap namanya pemekatan protein. Pemekatan protein Anda bisa menggunakan pengendapan menggunakan garam omnum sulfat. Jadi mungkin di biokimia Anda belajar prinsip salting in dan salting out, gitu ya. Di situ nanti Anda bisa memekatkan protein. Nah, setelah proteinnya pekat, baru Anda murnikan, Anda purifikasi. Tujuannya adalah untuk memisahkan protein target dari protein yang lain, ya. Memisahkan protein yang kita inginkan dari protein yang lainnya yang tidak kita inginkan. Ini ya, ini adalah gambaran isolasi protein ekstrasel. Karena dia di luar sel, maka nanti sentrifugasi. Setelah sentrifugasi, maka nanti proteinnya ada di bagian atas, ini ya, yang warna kuning ini. Kemudian Anda ambil proteinnya, gitu ya, diambil supernatannya. Kemudian nanti setelah itu proteinnya Anda pekatkan. Ini kalau ekstrasel. Kalau intrasel berbeda ya, jadi nanti pertama sama sentrifugasi dulu, gitu ya. Sentrifugasi, nanti protein di dalam sel ini, sehingga ini yang Anda ambil bagian pelletnya, Anda lakukan pemecahan sel, gitu ya. Kemudian sentrifugasi, Anda ambil supernatanya, kemudian sama tahapan berikutnya seperti protein ekstrasel adalah tahap pemekatan protein. Nah, ini adalah cara pemecahan sel. Jadi bisa menggunakan enzim. Jadi saya dulu pernah menggunakan enzim namanya lisozim. Enzim ini adalah memutus ikatan beta glikosidik pada peptidoglikan dari dinding sel bakteri, gitu ya. Ini kalau Anda masih ingat, lisozim ini adalah memutus ikatan 1,4 beta glikosidik dari peptidoglikan. Kalau dinding selnya rusak, maka nanti selnya akan lisis dan diharapkan nanti isi selnya akan keluar, termasuk protein rekombinan yang kita harapkan. Itu lisozim. Ini enzimnya, gitu ya. Secara kimia Anda bisa gunakan deterjen, gitu ya. SDS misalnya. SDS ini adalah merusak membran sel bakteri. Kalau membran selnya rusak, maka nanti sel bakterinya lisis, proteinnya keluar. Atau sonikasi. Nah, ini Anda mungkin pernah memakai sonikasi. Jadi sonikasi ini nanti memecah sel bakteri karena adanya gelombang suara, ya. Jadi ini beberapa mahasiswa bimbingan saya itu melakukan isolasi protein intrasel menggunakan metode sonikasi, gitu ya. Nah, setelah itu karena proteinnya encer bercampur dengan media, maka nanti Anda pekatkan menggunakan garam omnum sulfat. Jadi nanti silakan dibuka kembali. Di situ ada prinsip salting in dan salting out, gitu ya. Jadi saat kadar garamnya rendah, maka nanti proteinnya larut, ya. Disebut dengan salting in. Tetapi begitu Anda tambahkan garamnya, maka nanti garam itu akan mengikat air sehingga proteinnya itu akan mengendap. Itu prinsipnya ya. Jadi kalau kadar garamnya rendah, maka nanti proteinnya akan mengikat air sehingga proteinnya larut, disebut salting in. Tapi begitu Anda tambahkan garamnya, maka nanti garamnya itu akan mengikat air sehingga proteinnya akan mengendap, disebut dengan salting out. Oke. Nah,
Tahap berikutnya setelah Anda pekatkan untuk menghilangkan garam yang mungkin masih ada dalam protein, maka tahap berikutnya adalah Anda melakukan dialisis ya. Dialisis adalah proses penghilangan garam. Jadi nanti proteinnya itu Anda masukkan dalam suatu kantong yang disebut dengan kantongnya selofan, ini berpori gitu ya, dan berpori. Kemudian nanti kantongnya ini Anda rendam dalam suatu dapar atau buffer. Jadi kalau saya dulu menggunakan PBS, phosphate buffer salin. Kemudian Anda aduk menggunakan magnetic stirrer dalam kondisi dingin ya, karena kalau proteinnya itu kondisinya panas dia akan terdenaturasi. Jadi ini dalam kondisi dingin, dan karena ini waktunya lama 24 jam biasanya semalaman gitu ya, maka nanti Anda bisa menyimpannya di lemari es ya. Kalau saya dulu pakai cold room ya, jadi ruangan pendingin. Di situ kita masukkan sampel kita. Nah, nanti prinsipnya adalah garam itu akan keluar lewat membran berpori tadi. Jadi seperti osmosis. Dan proteinnya itu akan tertinggal di dalam kantung. Gitu ya. Nah, seperti ini prinsipnya ya. Jadi ini adalah membran selofannya, kantong seperti ini. Nah, nanti ini buffernya berwarna biru ini. Nah, waktu Anda diamkan semalam, sembari diaduk gitu ya, maka nanti garamnya akan keluar ke buffer di sini. Yang tertinggal di sini hanya proteinnya. Jadi sudah tidak ada garamnya. Ini adalah prinsip dialisis. Ini salting in, salting out tadi. Ya. Nah, setelah Anda dapatkan proteinnya yang sudah pekat, tahap berikutnya adalah Anda melakukan pemurnian. Jadi memisahkan protein rekombinan dari protein yang lainnya. Nah, jadi nanti tingkat kemurnian suatu protein itu tergantung tujuannya untuk apa protein tersebut diproduksi. Jadi kalau misalnya digunakan untuk bioremediasi ya, ini Anda mungkin tidak harus terlalu murni proteinnya ya. Tapi kalau untuk terapi atau diagnostik, maka nanti tingkat kemurniannya harus tinggi. Tidak boleh ada pengotor di situ. Tidak boleh ada impurity di situ. Kenapa? Nanti bisa menyebabkan reaksi alergi kalau dia digunakan untuk pengobatan pada manusia. Jadi, tingkat kemurnian protein itu tergantung tujuan penggunaan protein tersebut. Untuk terapi atau diagnostik, maka membutuhkan tingkat kemurnian yang tinggi dengan harapan nanti tidak menyebabkan reaksi alergi atau reaksi yang lainnya kalau digunakan untuk pengobatan pada manusia. Pemurnian itu bisa secara bertahap, ya, disebut dengan multi tahap atau multi step purifications, atau Anda bisa satu tahap. Nah, yang saya sampaikan di sini saya hanya menyampaikan pemurnian satu tahap. Mengapa? Karena di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa saat kita merancang vektor ekspresi, ini kita sudah menambahkan situs untuk pemurnian. Di sini sudah ada gen pengkode histidin berjumlah 6, yang mana histidin ini nanti bisa mengikat logam nikel. Sehingga saat pemurnian kita bisa langsung menggunakan kromatografi kolom nikel. Satu tahap saja, sehingga disebut dengan one step purification. Nah, ini ya. Jadi nanti Anda sudah belajar kromatografi ya. Nanti campuran protein masuk ke dalam kolom gitu ya. Nah, di dalam kolom ini sudah ada logam nikel, sehingga protein rekombinan itu nanti akan terikat pada kolom nikel gitu ya. Sedangkan yang tidak terikat pada kolom nikel akan keluar. Kemudian kita lakukan pencucian gitu ya. Lakukan pencucian. Setelah itu untuk melepaskan protein target, nanti Anda bisa menambahkan suatu larutan. Salah satunya adalah kalau kita ingin melepaskan protein yang mengandung histidin, itu kita menggunakan larutan imidazol.
Jadi imidazol ini akan berkompetisi dengan histidin untuk mengikat nikel. Jadi nanti kita lakukan variasi konsentrasi imidazol sampai nanti didapatkan konsentrasi imidazol yang dapat melepaskan protein yang mengandung histidin dari kolom. Gitu ya. Jadi ini elusi. Jadi elusinya nanti kita gunakan larutan imidazol. Nah ini ya. Jadi nanti proteinnya akan terlepas dari kolom nikel dan disinilah nanti Anda dapatkan protein rekombinan. Oke, ini adalah, nah ini ya disebut seperti ini. Jadi proteinnya Anda masukkan dulu campurannya. Kalau dalam gambar ini yang berwarna ungu adalah protein rekombinan, maka nanti protein rekombinannya akan berkaitan dengan nikel pada kolom, yang lain keluar gitu ya. Setelah Anda washing, Anda cuci, ini yang lainnya keluar, kemudian ada ilusi menggunakan larutan imidazol, maka protein targetnya akan keluar seperti yang berwarna ungu ini. Nah, dari sini Anda sudah mendapatkan protein rekombinan yang murni karena sudah terpisah dari campuran proteinnya.